إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk meneruskan ketakwaan kepada Allah, dan itu adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali dengan takwa kepada Allah, yaitu dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah setiap kalian melainkan pasti akan melewatinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, pasti setiap manusia akan melewatinya. Melewati apa? Melewati neraka. Semua dari kita pasti akan berjalan di atas neraka tadi. Ada yang terjatuh, tapi ada yang Allah selamatkan. Setiap dari kita pasti akan berjalan melihat neraka di bawah kaki kita saat kita menyeberang jembatan Sirat. Dan disitulah nanti Allah tentukan apakah kita selamat ataukah tidak. Semua dari kita pasti akan melihat neraka tersebut dan akan melewatinya. Tidak ada yang tidak melewatinya. Jemaah sekalian, tentang neraka ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kami telah jadikan isi neraka Jahannam adalah kebanyakan manusia dan jin. Allah sebutkan isinya banyak dari manusia dan jin. Allah sebutkan ciri-ciri dari penduduk neraka tersebut, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Hatinya ada tapi mati hatinya, buta hatinya terhadap kebenaran. Allah sebutkan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak pakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mereka pakai untuk mendengar. Ada nasihat datang, tidak mau terima. Ada ayat Allah menjelaskan, tidak mau diterima. Ada hadis Rasul datang, satu buah hadis, tidak mau diterima. Ini adalah ciri-ciri yang Allah sebutkan sebagai salah satu ciri penduduk neraka. Kemudian Allah sebutkan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih buruk dan lebih sesat daripada hewan ternak. Para ulama tafsir menafsirkan, karena hewan ternak kehidupannya hanya makan dan minum, memenuhi syahwatnya saja. Begitu juga mereka yang tidak beriman kepada Allah, sama seperti itu. Urusannya makan dan minum dan memenuhi syahwat.
bahkan lebih sesat daripada hewan ternak, kata Allah. Kenapa? Karena hewan ternak tahu mana yang bermanfaat bagi dia dan mana yang berbahaya. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang tidak. Jemaah sekalian, Al-Imam Atha rahimahullah mengatakan hewan ternak masih mengenal Allah, sedangkan mereka penduduk neraka tidak mau mengenal Allah. Para ulama menafsirkan hewan ternak masih taat kepada Allah, sedangkan para penduduk neraka tidak mau taat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ada baiknya kita mengingatkan sedikit tentang bagaimana gambaran dari neraka yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, untuk mengingatkan kembali hati yang lalai ini, untuk menegur kembali hati yang sibuk dengan urusan dunia ini. Jemaah sekalian, Jahannam dinamai dengan Jahannam dalam bahasa Arab, maksudnya adalah sumur yang sangat dalam. Dikarenakan dia adalah sangat dalam Jahannam tersebut, sebegitu dalamnya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu saat Abu Hurairah berkata, saat itu kami para sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa bunyi tadi? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai ke dasar neraka hari ini. Dalamnya sejauh 70 tahun perjalanan dari batu yang jatuh. Ini adalah luasnya neraka Jahannam. Oleh karenanya jemaah sekalian, begitu besarnya neraka ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat didatangkanlah neraka, yakni neraka Jahannam. Neraka tersebut memiliki 70.000 tali kekang. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, neraka tersebut memiliki 70.000 tali, dan setiap satu buah tali ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali tadi, setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Belum kita mengenal bagaimana besarnya tubuh malaikat tersebut. Ini menunjukkan dahsyatnya urusan hari tersebut. Neraka bukan urusan remeh, dia sangat-sangat luas. Jemaah sekalian, di antara ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di dalam Quran adalah penamaan-penamaan terhadap neraka tersebut. Allah menyebut neraka adalah lava, neraka yang menyala-nyala apinya. Allah sebut neraka adalah sa'ir, yang apinya berkobar terus-menerus. Allah menyebut neraka sebagai hutamah, karena dia berarti memecahkan dan menghancurkan. Siapapun yang masuk ke dalam neraka tersebut akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah menyebutkan nama neraka juga hawiyah, yang artinya jatuh dari atas. Karena penduduk neraka Allah masukkan ke dalamnya dengan jatuh, dengan posisi bagian atasnya berada di bawah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka bukan dengan santai, bukan dengan dipersilahkan, tetapi mereka diseret dan dilempar dengan hina. Jemaah kaum muslimin, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang diterima, dia yang menerima kitab amal perbuatannya dengan tangan kiri, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, andai saja aku tidak mau menerima kitab ini bukan kitabku. Walam adri ma hisabiyah, andai saja ini bukan hisab perhitungan amal perbuatanku. Dan dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian habis sudah. Enggak ada setelah kematian, biar saya mati saja, tidak perlu dihisab, tidak perlu diadab. Saya mau mati saja, tapi tidak bisa. Orang tersebut mengatakan, ma aghna anni maliyah, enggak bermanfaat harta-hartaku di dunia. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku, posisiku dulu di masyarakat tidak berguna sama sekali nanti di hari kiamat.
malah mencelakakanku. Maka Allah berfirman, "Khudhuhu faghulluh." Allah berfirman kepada para malaikat, ambil dia, kekang dia, belenggu dia tangannya kepada kepalanya. Kemudian Allah mengatakan, "Tsummal jahima sallu." Lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Lemparkan dia kepada neraka jahim. "Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh." Lalu kemudian rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang mereka yang tidak mau beriman kepada Allah ataupun beriman tetapi setengah-setengah. Dia mendengar tapi tidak taat. Dia mengacaukan apa yang Allah datangkan dan firman Allah datangkan dan Rasulullah SAW sabdakan. Dia tahu ini haram, terobos. Dia tahu ini terlarang, tetap dilakukan. Dan tetap membangkang, Allah ancamkan dia dengan siksaan neraka yang amat dahsyat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana panasnya api neraka? Allah menjelaskan ini lewat Rasulnya SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, api yang dinyalakan oleh anak Adam itu hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Panasnya hanya 1/70. Maka kalau Anda ingin mengingat bagaimana panasnya neraka nanti, 70 kali lipat dari api yang Anda nyalakan setiap hari. Oleh karenanya para salaf terdahulu, para sahabat terdahulu, saat melihat api, bahkan sampai tersungkur pingsan karena membayangkan bagaimana panasnya neraka tersebut. Jika api dunia seperti ini, bagaimana 70 kali lipatnya? Wahai jemaah sekalian, jika hati tidak tersentuh dengan makna ini, jika hati masih lalai dengan mendengar kata-kata ini, maka telah hancur ini hati, sudah sakit. Hati telah mati dan tidak mau mendengarkan teguran dari Allah ini. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, setiap kali kulit tersebut terbakar dengan api neraka, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Agar mereka merasakan pedihnya dan rasanya panasnya api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara." Orang-orang yang menolak ayat-ayat kami akan kami lemparkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang, hangus kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar dia merasakan azab ini. Agar dia merasakan azab ini, Allah ganti. Terbakar, diganti kulit baru, terbakar lagi, diganti kulit baru, terbakar lagi, diganti kulit baru, dan terus seperti itu, tidak ada akhirnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dahsyatnya api neraka tersebut membakar sampai ke dalam hati. Dengan ayat yang biasa kita baca, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Inilah api Allah yang dinyalakan dan dia membakar sampai ke dalam jantung. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tapi siksaan neraka berlipat-lipat ganda. Tidak hanya satu siksaan, tapi dia berlipat-lipat siksaan di atas siksaan. Allah berfirman tentang pakaian penduduk neraka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api. Yusibu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiramkan ke atas kepala mereka air yang mendidih, dan dengan air tersebut maka apapun yang ada di dalam perut dan juga kulit-kulit mereka hancur. Isi perutnya juga hancur. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj. Dan mereka dicambuk, walahum maqami'u min hadid, dan mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk besi. Tidak hanya itu jemaah sekalian, makanan dan minuman para penduduk ahli neraka, di antaranya Allah berfirman, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minum dengan minuman yang mendidih sehingga memotong-motong usus yang ada di dalam perut mereka, dipotong-potong dengan minuman tersebut. Siksaan di atas siksaan. Kemudian makanan mereka, di antara makanan yang dimakan oleh penduduk neraka adalah buah zakum. Apa itu buah zakum? Allah berfirman, sesungguhnya syajarataz zakum, pohon zakum adalah makanan orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, bagaikan minyak, kotoran minyak, bukan sekedar minyak, kotoran dari minyak
yang telah mendidih masuk ke dalam perut. Ya Allah, betapa panasnya itu. Jika air saja yang panas kita tidak mampu meminumnya, bagaimana dengan kotoran minyak yang mendidih diletakkan di dalam perut? Dan inilah minuman para penduduk neraka, yang kemudian Allah sebutkan betapa mendidihnya air yang amat panas tersebut dalam surat Ad-Dukhan. Jemaah kaum muslimin, Rasulullah menyampaikan tentang sedikit saja sifat dari makanan penduduk neraka, yakni buah zakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan sahih, apabila setetes dari buah zakum menetes di dunia, maka pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap seluruh penduduk dunia. Itu baru setetes dari buah zakum yang akan dimakan oleh para penduduk neraka. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan apabila para penduduk neraka minta air, begitu panasnya dengan panas yang amat menyala, mereka minta air, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Dan apabila mereka meminta air minum, mereka diberi air minum dengan air seperti besi yang mendidih. Yashwil wujuh, ketika dituangkan air tersebut bukan dituang diminum, dituangkan ke atas wajahnya sehingga wajahnya hangus meleleh. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk minuman. Ya Allah, semoga Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka ini. Allah hidupkan kembali hati kita yang telah mati selama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil karim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Saya mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga jemaah sekalian untuk meneruskan ketakwaan, sebab itulah jalan satu-satunya selamat dari neraka Allah. Siksaan yang paling rendah, yang paling ringan di dalam neraka nanti adalah yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penduduk yang paling ringan, penduduk neraka yang siksaannya paling ringan adalah orang yang memakai 2 sandal dengan tali. Sandal tersebut dibakar. Panasnya mencapai kepada otaknya, sampai otaknya mendidih seperti mendidihnya air di dalam kuali. Panasnya berada di kaki, tetapi sampai ke otak yang ada di ubun-ubun. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Muslim, dan Rasul mengatakan ini adalah siksaan yang paling ringan, siksaannya penduduk neraka. Dalam riwayat yang lain, orang tersebut adalah Abu Talib. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Dia mengenakan 2 sandal yang terbuat dari api neraka. Kemudian otaknya mendidih dikarenakan panas yang ada di kaki. Jemaah kaum muslimin, 1 celupan saja di neraka akan membuat kita lupa terhadap nikmat dunia, sama sekali lupa. Maksiat yang biasa kita lakukan itu sebentar, 1-2 detik, 10 detik, 15 detik. Siksaannya lebih lama dari itu, bahkan bisa menjadi abadi. Jemaah kaum muslimin, begitulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tentang orang yang dulu adalah orang yang paling nikmat selama di dunia. Dipanggil oleh Allah dan dia dicelupkan ke dalam neraka. Lalu dipanggil lagi, bagaimana dengan nikmatmu selama di dunia ini? Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Hanya dengan 1 celupan di neraka, dia lupa dengan seluruh nikmat yang ada di dunia. Kemudian Allah datangkan dengan orang yang paling tersiksa hidupnya di dunia. Dipanggil dia, lalu dimasukkan ke dalam surga. Lalu dipanggil lagi oleh Allah, bagaimana dengan masa ketika kamu di dunia? Dia lupa bahwa dulu pernah sengsara di dunia, karena terlupakan dengan nikmat surga yang begitu indah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah menegur kita dengan kematian, Allah menegur kita dengan azab kubur, Allah menegur kita dengan dahsyatnya hari hisab, Allah menegur kita dengan dahsyatnya hari kiamat, Allah menegur kita dengan neraka, Allah menegur kita dengan surga.
Apakah itu tidak cukup? Sekian banyak Allah kasih, tentang kematian saja sudah banyak, tentang neraka sudah banyak, tentang azab kubur sudah banyak, sekian ribu dalil. Tapi hati ini masih tidak mau ikut. Hati ini masih suka dengan maksiat, melakukan hal-hal yang sifatnya cabul, melakukan hal-hal yang sifatnya porno, melakukan perzinahan, melakukan judi online, melakukan minum khamar, melakukan haram-haram yang lain, dan tidak sadar bahwa itu ada konsekuensinya nanti di hari kiamat. Bukan gratis. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan neraka. Ya Allah, kami telah mendengar orang yang menyampaikan peringatan kepada kami. Kami telah mendengar orang yang menyampaikan peringatan kepada kami saat ini. Ini akan menjadi saksi di hadapan-Mu nanti ya Allah di hari kiamat. Aku telah ditegur untuk melarang, aku telah ditegur untuk melakukan haram-haram tersebut. Tapi aku kenapa masih melakukannya? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menaati perintah dan larangan-Mu ya Allah. Jadikanlah aku orang yang mendengar lalu taat, bukan orang yang mendengar lalu bermaksiat. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah umat muslimin dan muslimat. Dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah. Dan kami merasa tidak mampu selamat dari neraka kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Amal ibadah kami tidak cukup untuk membuat kami lepas dari siksaan neraka ya Allah. Amal ibadah kami sehari-hari tidak cukup ya Allah. Tolong kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk menghadapi siksaan neraka nanti ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami tidak ketahui. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah segala akhir dari urusan-urusan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum nyawa kami terambil. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Cukupkanlah kami dengan yang halal-halal terhadap urusan-urusan yang haram. Jauhkanlah kami dari urusan-urusan yang haram tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.